perkenalkan, saya Farunisa Rizkyani dari kelas D6 ESR dengan NIM 23501101135. Di sini saya akan menjelaskan analisis portofolio investasi saham syariah pada saham BKSL atau PT Sentul City Tbk. Dasar investasi. Yang pertama, profil perusahaan BKSL atau PT Sentul City Tbk mengembangkan dan mengelola kawasan Sentul City, pembangunan dan fasilitasnya termasuk perumahan, apartemen, perkantoran dan juga area perbelanjaan, sekolah dan juga bangunan komersial. Didirikan pada bulan April 1963 dengan nama PT Sentra Gria Karisma yang segera diubah menjadi PT Royal Sentul Highlands 4 bulan kemudian. Perusahaan melakukan IPO pada Juli 1997. Namanya diubah menjadi yang sekarang pada Juli 2006. Tujuan investasi saya memilih investasi di saham PT Sentul City karena perusahaan ini memiliki prospek jangka panjang dari pengembangan kawasan properti di Sentul dan potensi pertumbuhan seiring dengan perkembangan sektor properti di masa depan. Selanjutnya ada profil risiko. Nah, di sini profil risiko investor investasi pada saham BKSL ini tuh lebih cocok untuk investor dengan profil risiko yang agresif karena pergerakan harga sahamnya itu cukup fluktuatif dan kinerja perusahaannya itu belum sepenuhnya stabil. Namun saham ini itu masih menarik bagi investor nih karena jika mencari potensi keuntungan jangka panjang dan siap menghadapi risiko yang lebih tinggi. Prinsip syariah dalam investasi pada saham BKSL dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu terhindar dari unsur riba, gharar, dan juga maisir. BKSL merupakan saham syariah yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah atau DES dan menjadi bagian dari Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI sehingga memenuhi kriteria investasi yang sesuai dengan prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Oleh karena itu, investasi pada BKSL tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga memastikan bahwa kegiatan investasi dilakukan sesuai dengan prinsip dan juga nilai-nilai syariah Islam. Selanjutnya ada horizon investasi jangka panjang lebih dari 5 tahun. Alasannya, investasi pada saham PT Sentul City Tbk lebih mengandalkan potensi pengembangan kawasan properti dan juga pertumbuhan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, investor itu perlu memberikan waktu yang cukup agar potensi pertumbuhan tersebut dapat terrealisasi dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga saham dalam jangka panjang. Selanjutnya alasan memilih instrumen investasi syariah. Nah, alasan saya memilih instrumen investasi syariah itu karena sebagai seorang muslim, saya tuh berusaha menjalankan aktivitas keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, saham syariah telah memulai proses penyaringan atau screening berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Otoritas Pasar Modal, sehingga kegiatan usaha perusahaan serta struktur keuangannya diharapkan terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya ada analisis pasar modal syariah. Yang pertama, bursa tempat diperdagangkan. Nah, saham BKSL ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham itu BKSL. Sebagai perusahaan terbuka, saham BKSL dapat diperjualbelikan oleh investor melalui mekanisme perdagangan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Saya melakukan analisis saham di Stockbit. Nah, Stockbit berdiri sejak tahun 1990 dengan nama PT Mahakarya Arta Sekuritas dan terdaftar di OJK dengan nomor izin KEP 132-PM-1992. PT Mahakarya Arta Sekuritas terus berkomitmen dalam meningkatkan jumlah investor di Indonesia untuk membantu perekonomian nasional. Pada Desember 2021, PT Mahakarya Arta Sekuritas telah resmi diakuisisi dan berganti nama menjadi PT Stockbit Sekuritas Digital. Visi perusahaan yaitu
membantu masyarakat Indonesia mencapai masa depan yang lebih baik melalui investasi. Misinya, perusahaan menyediakan sarana investasi pasar modal yang mudah, aman, nyaman untuk pemula, meningkatkan literasi keuangan dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran berinvestasi, berkontribusi dalam menciptakan layanan jasa keuangan di bidang pasar modal yang inklusif. Status saham BKSL yaitu masuk saham ISSI atau JII. Nah, saham BKSL merupakan saham syariah yang terdaftar dalam DES, Daftar Efek Syariah, dan menjadi konstituen indeks saham syariah Indonesia atau ISSI. Perusahaan bidang usaha PT Sentul City Tbk sebagai pengembang township, Sentul City memiliki lini bisnis yang cukup beragam dan saling terintegrasi. Beberapa bidang usaha utamanya meliputi pengembangan properti dan juga infrastruktur. Perusahaan menggarap proyek perumahan, apartemen, dan juga area perkantoran, ruko, pusat perbelanjaan, serta berbagai fasilitas publik seperti sekolah, sarana olahraga, dan juga ruang hiburan. Ketiga, ada pengelolaan kota mandiri atau township management. Nah, sebagai kota terencana, Sentul City mengoperasikan manajemen kawasan yang mengatur kebersihan, keamanan lingkungan, utilitas, dan juga fasilitas publik layaknya manajemen kota kecil yang berdiri sendiri. Selanjutnya adalah riwayat IPO, yang mana saham BKSL hanya pernah melakukan IPO satu kali pada tanggal 28 Juli tahun 1997. Pertama-tama, buka dulu aplikasi Stockbit terlebih dahulu. Setelah aplikasi terbuka, buka bagian portofolio, dan muncul tampilan seperti di atas. Riwayat transaksi, capital gain loss. Selanjutnya, mulai lakukan analisis. 12 Mei 26, level 100, turun minus 1,96%. Tren Chandler konfirmasi, awal bearish, awal patah tren di mana harga ditutup melemah ke level ke-100. 13 Mei 26 level 99, turun minus 1,0%. Tiaran Kandel. Volatility selling kelanjutan turun. Harga melemah tipis ke level ke-99. 18 Mei 26 level 91, turun minus 8,08%. Tren candle merah panjang panic selling. Sentimen negatif memuncak, membuat harga anjlok signifikan ke level ke-91. Pada 22 Mei, BKSL rebound lewat candle hijau ke level 79,76%. Namun, penguatan kandas pada 25 Mei akibat minor bearish ke level 78 minus 1,27% karena seller kembali dominan. Pada 26 Mei, harga tertahan membentuk candle doji di kisaran level 75, menandakan konsolidasi dan keraguan pasar di area bawah. Pada 29 Mei, harga kembali membentuk candle doji di level 75, menunjukkan fase konsolidasi stagnan, sideways. Namun memasuki Juni, tren mendatar ini patah akibat breakdown ke level 73 pada 2 Juni yang mengonfirmasi momentum bearish baru. Tekanan jual berlanjut makin agresif pada 3 Juni, ditandai dengan candle merah panjang yang membuat harga saham anjlok signifikan hingga ditutup di level ke-65. Pada 8 Juni, BKSL mencapai titik nadir bottoming setelah terseret jatuh ke level ekstrim 54, meski sempat tertahan dorongan beli minor. Keesokan harinya, 9 Juni, terjadi strong reversal instan via candle bullish Marubozu hijau solid yang menutup harga di level 61, menegaskan pembeli mengambil alih kendali penuh. Pada 10 Juni, penguatan berlanjut ke level 64 via candle hijau kecil dengan sumbu atas pendek, walau momentum beli mulai melambat. Rangkaian ini ditutup pada 15 Juni dengan candle doji plus hijau di level 69, mengindikasikan kejenuhan momentum naik, bullish exhaustion, dan keraguan massal pasar. Selanjutnya adalah dividend yield, PIR, dan PBV. Perhitungan lengkap ada di laporan analisis. Cara menghitung bisa menggunakan laporan keuangan pada PT Sentul City Tbk.
Inflasi yang naik dari 2,42% April ke 3,08% Mei tahun 2026 berdampak buruk bagi BKSL. Efeknya mengerek harga bahan bangunan dan memangkas minat beli rumah. Jika tren ini memicu kenaikan suku bunga, beban utang BKSL akan membengkak dan bunga KPR makin mahal sehingga penjualan terancam turun drastis. Ditambah risiko pelemahan rupiah dan fluktuasi komoditas. Investasi di saham BKSL saat ini menjadi sangat sensitif serta berisiko tinggi terhadap perubahan ekonomi makro. Kenaikan bi rate dari 5,5% ke 5,75% Juni 2020 ICEIS berdampak negatif bagi BKSL. Kebijakan ini mendongkrak bunga KPR sehingga minat beli properti dan penjualan rumah berpotensi turun. Selain itu, biaya modal, cost of fund, meningkat dan memperberat beban bunga utang berjalan emiten, ditambah pelemahan rupiah yang menaikkan biaya bahan impor serta fluktuasi komoditas global. Saham BKSL menjadi sangat sensitif dan berisiko tinggi terhadap pengetatan moneter ini. Rupiah melemah tajam hingga 18.250 rupiah USD pada Juni tahun 2026, berisiko mengerek biaya impor bahan baku proyek BKSL. Ini memicu kenaikan suku bunga acuan yang bikin KPR mahal dan utang BKSL membengkak. Tembaga YTD naik 11,53%, membikin biaya material kabel dan pipa BKSL membengkak sepanjang tahun, menaikkan biaya proyek, walau harga harian stabil 0,0%.